Mari kita datang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Diriku
Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih setia. Berilah kami hati yang damai dan penuh kasih. Lindungilah hamba-hambamu terhadap rencana iblis, supaya kami terhindar dari segala pencobaan dan ketakutan. Engkaulah tempat bersandar dan benteng pertahanan kami. Tuntunlah kami di jalan yang akan kami lalui, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan senaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Tuhan, bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku, sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Lindungi
kasih rahmat yang kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu Mari datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita, dan kita memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kekal selama-lamanya, Engkau menuntut dari kami perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk mengingatkan diri kami berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami merenungkan perbuatan kami pada masa yang lalu, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di sini kami berdiri menghadap kepadamu. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini. Melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami sering mengotori diri kami dengan pikiran, kata, dan perbuatan jahat. Dengan demikian kami menjadi manusia kotor dan tegar tekuk. Kami melupakan bahwa Engkau telah menyucikan kami dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Berilah roh-Mu untuk membimbing kami, meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor dan salah, dan memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kudus, yang diperintahkan dalam firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari PNB dan remaja.
kita membaca nat epistel di minggu kita hari ini, tertulis di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-11, dimulai ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Kita akan membaca secara responsoria, dan di ayat terakhir kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdebar, janganlah terkabur. Dalam susah pun sembuh, dalam segala hal Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun sembuh, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidupku bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu.
Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu menyertai engkau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, berfirmanlah engkau kepada jemaat-mu ini, kepada kami semua. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan baru dan mengenyangkan roh kami, serta menguatkan dan beri kebijaksanaan bagi tubuh kami. Maka berkata-katalah ya Allah, jemaat-mu ini telah siap mendengarkannya. Di dalam dan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini atau ibadah sore ini terambil dari kitab Yesaya. Pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca secara responsoria. Kami mulai dan kemudian nanti pada ayat yang ke-7 kita akan sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan pada ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Kita sama-sama baca ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian bacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Salum. Sekali lagi. Salum. Horas. Saudara yang terkasih, temanya untuk minggu ini atau ibadah sore ini, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran, dan kita akan belajar dari seorang Yesaya, utusan Tuhan atau nabi Tuhan, yang mana dia akan bernyanyi
sepertinya bersuka cita tentang seorang kekasihnya, tetapi dengan tangisan. Ada kekasihnya, cintanya, dia memiliki kebun anggur yang akan diceritakannya melalui nyanyian. Yang awalnya diceritakan bagaimana kekasihnya ini menanam kebun anggur itu, memulai dari proses yang cukup sulit, tetapi di tanah yang cukup subur. Di lereng bukit, yang tentu berarti jauh dari rumah. Yang pasti ketika datang ke kebun itu bukan di samping rumah. Artinya mau ke kebun itu pun cukup ada perjuangan ke lereng bukit. Dan kemudian selanjutnya dia akan mencangkul dan membuang batu-batunya. Ini sebelum penanaman. Saudara yang terkasih, bagi yang pernah mencangkul tanah, ada di sini yang pernah cangkul tanah? Enggak ya? Ya, bagi yang pernah atau yang mau tahu tentang mencangkul tanah itu, kalau hanya tanah saja yang dicangkul, itu enak, walaupun capek. Tetapi kalau udah tanah campur batu, kalau bahasa Batak nak soguhir roha, ada yang janggal gitu, malas lah. Karena kalau kita selalu mencangkul dan kena batu tak gitu, itu ke hati kita dan pikiran kita mengganggu semangat kita untuk lanjut kerja. Dan kita harus tunduk mengambil batu itu. Bayangkan dalam kebun itu bisa ada 500 batu, kecil-kecil pun dia, itu akan sangat mengganggu cepatnya perjalanan dalam mencangkul. Itu harus diambil lagi, dibuang. Tentu harus jauh, asal unang bolak-balik dan jangan bolak-balik dia, dibawa ke atau dipindah-pindahkan. Itu akan dibuang sejauh-jauhnya supaya nanti akan tidak mempengaruhi lagi ketika mencangkul tempat lain. Dan kemudian menanaminya dengan pokok anggur yang apa? Yang pilihan. Ketika ditanam dengan pokok anggur yang pilihan, ini menyatakan bahwa anggur atau bibit anggur itu bukan bibit anggur yang murahan ya. Ini akan menjawab kenapa ada orang percaya itu, orang yang gereja itu masih jahat hatinya. Bukan Tuhan salah memilih. Dia memilih orang pilihan. Tetapi dalam proses perjalanan hidupnya, dia terbuai. Ya. Dia lebih terganggu dengan fokus orientasi kehidupannya. Dia tidak lagi menghormati Tuhan, tetapi dia lagi terpengaruh dengan dunia ini yang tidak hormat dengan Tuhan, yang tidak lagi mentaati Tuhan, yang memikirkan bahwa Tuhan itu baik saja, tetapi tidak adil. Tuhan itu akan pemaaf, dan dia hanya diketahui sebagai pemaaf, dan kata keadilan dalam hidup atau dalam sifat Tuhan itu dihilangkan. Itu membuat orang-orang lalai dalam menjalankan agamanya. Pertama-tama itu pokok anggur pilihan, dan kemudian setelah dilanjutkan, apa yang terjadi? Setelah semuanya sudah baik dilakukan dari mulai awal sampai penanaman, bahkan pembibitan, bahkan sampai proses setelah pembibitan atau pembuahan itu, setelah dibuat juga untuk memeras anggur itu. Tetapi apa kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apa yang terjadi pada ayat kedua itu? Apa yang terjadi? Buahnya terjadi apa? Asam. Kalau dikatakan asam, bisa nggak kita lihat mengetahui buah yang asam hanya dengan melihat? Bisa nggak? Kalau bisa, bikin gini. Kalau enggak bikin gini Bapak Ibu. Enggak usah enggak usah kaku gitu. Asam, kalau asam bisa enggak kita hanya dengan melihatnya saja memastikan itu asam atau tidak? Enggak ya? Dan lebih pasti kalau kita bisa ngapain? Mencicipi atau merasakannya. Karena itu yang mau disampaikan di sini adalah sesuatu perbuatan itu tidak bisa hanya diteorikan. Orang baik tidak bisa dengan pengakuan dirinya sendiri, keterangan dirinya sendiri, kehebatan seseorang itu, keadilan seseorang itu, kebaikan dari seseorang itu, iman seseorang itu hanya bisa ditentukan atau dirasakan oleh sekitarnya. Amin. Karena buah anggur itu asam, dia mungkin kemudian bertanya bahwa bagaimana dengan penduduk Yerusalem, dan dikatakan bahwa kebun anggur itu adalah siapa? Kebun anggur itu adalah
Israel. Dan pemilik kebun itu siapa? Tuhan. Nggak ada lagi orang di sini. Masih di sini semua kita, Bapak Ibu. Amin. Atau udah main Facebook gitu, main Twitter gitu. Makin nambahin dosa gitu. Udah ngechat pacarnya gitu. Masih di sini? Amin. Amin. Saudara yang terkasih, ini juga akan mengingatkan, khotbah ini sebenarnya itu mengingatkan bukan orang yang tidak gereja. Bukan orang yang tidak pernah gereja. Bukan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Tetapi ini mengingatkan orang yang pernah dan sering mengijak gereja. Tetapi buahnya asam. Itu menyatakan orang-orang pilihan, orang-orang percaya yang tidak ada gunanya di dunia ini. Itu sama saja dengan orang-orang pergi ke gereja, di gereja nggak berguna. Tapi kalau di sini, amin, tidak ada, amin. Semua pasti berguna, amin. Atau karena sulit ya, nggak biasa tanya jawab mungkin ya, makanya saudara kita belum atau ragu untuk menjawabnya. Saudara yang terkasih, khotbah ini sebenarnya bagi kita, bagi pendeta yang katanya pelayanan, para halado yang katanya sering pelayanan, para musik yang katanya sering pelayanan, orang-orang yang rajin katanya bergereja, ini pengingat bagi kita. Orang-orang pilihan yang telah dipilih Allah untuk datang ke gereja, menikmati berkat-berkat Tuhan melalui memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebagai makanan rohani bagi setiap orang. Namun diharapkan janganlah setelah pulang dari gereja asam. Molo asam songkot dia do. Molo heado, kalian pernah nggak makan buah yang asam? Kayak mana? Cantik nggak muka kalian? Atau muka kita? Cantik nggak? Enggak ya? Kan gini, kalau kita makan buah asam, yang asam banget, kecuali orang yang maaf yang ngidam ya kan. Kalau itu memang bakona di bawah. Tapi secantik apapun manusia, kalau udah dimakan buah yang asam, berbentuknya, bentuk mukanya udah kayak kertas yang diremas-remas. Itulah dampak daripada orang yang dengan tingkah laku yang asam, membuat orang tidak enak di depannya. Orang yang harusnya baik di samping kita, orang yang harusnya cantik itu tidak lagi bagus karena kita yang asam. Ngerti nggak maksudnya? Artinya Bapak Ibu, kita dalam keluarga kadang-kadang nyalain orang lain, nyalain pasangan kita, nyalain anak kita yang menurut kita itu yang bersalah, pada yang tidak bagus. Padahal belum tentu, bisa saja seperti yang dikatakan khotbah ini, bisa saja karena memang hidup kita yang asam, yang membuat orang-orang di sekitar kita tidak berdampak baik juga bagi kita, karena kita juga berdampak tidak baik bagi orang lain. Karena itu yang diharapkan Tuhan. Bukan hanya sekali lagi digarisbawahi bahwa bukan hanya nian unang olan naung godang marminggu. Tingkatlah, meningkatlah. Kalau udah sering gereja, makin baiklah, makin kuranglah marahnya, ya. Makin seringlah senyum gitu. Ya enggak? Jujur Bapak Ibu, aku takut kali di sini nengok muka kita, nggak tahu entah perasaan saya, kayaknya kita kayak dililit utang yang banyak kayaknya. Kayak apa namanya? Nggak tenang gitu. Beban pikiran dibawa gitu banyak di gereja ini. Tapi saya percaya enggak ya. Coba kasih dulu senyuman itu bagi kita. Atau kiri kanan kesenyumin dulu. Iya. Mang senyum, Mang. Karena senyuman itu juga mempengaruhi Bapak Ibu ya. Kalau orang senyum, pernah nggak kita, artinya begini. Kalau ada orang yang ketawa pernah nggak kita ketawa, tapi nggak tahu apa yang kita ketawai. Tapi kita ketawa. Pernah nggak? Pernah ya? Apa yang membuat itu? Karena lucu? Ya enggak lah, karena kita nggak tahu apa yang kita ketawai. Apa tadi? Pernah nggak gitu? Kita ikut aja ketawa gitu. Apalagi ada stand up dan sebagainya. Orang udah dari 200 orang yang kumpul, 150, 170 ketawa.
yang 40 ikut ketawa itu. Setelah ketawa mereka semua, dia kan nanya, apa tadi yang dibilang? Lucu juga ya. Ya pasti bukan karena lucu, tapi karena apa? Katarsis namanya, atau nggak tahu lah, entah benar itu dari psikologinya katarsis. Itu perasaan sukacita kita bisa kita transfer, kita share ke samping kita. Katarsis. Orang nangis, bukannya kita kenal nih orang, cuman kawan kita yang paling kenal nih orang, cuman kita diajak ketika berduka. Dia nangis sekali nengok ini orang, kita nggak kenal nih orang, karena nangis kawan kita ini entah apa keluar juga air mata kita. Kalau ditanya, kok kenapa nangis? Sedih. Sedih kenapa? Entahlah, nggak tahu juga. Kenal juga enggak, apa juga enggak. Tupak juga nggak dikasih. Karena kita nggak kenal apa-apa. Itu yang disebut dengan mentransfer perasaan. Nangis kita bisa nangis orang lain, ya. Orang marah bisa juga kita jadi marah. Karena itu yang mau dikatakan bahwa perbuatan senyum saja hal yang paling mudah itu juga akan mempengaruhi orang lain. Kalau di HKI ini banyak orang yang senyum, orang nggak takut datang. Amin. Betul nggak? Coba mulai dari pagar. Ada 20 orang di depan pagar sana, semua kayak makan orang. Berani nggak datang ke HKI? Malas ya. Karena itu mulailah dengan senyum-senyuman, ya kan? Dengan ramah dan sebagainya. Itu hal-hal yang mudah. Supaya kita jangan asam. Mulai dengan mentransfer apa yang menjadi baik. Seperti sukacita. Dan juga kebaikan-kebaikan hati dari kita. Dari orang bisa baik karena kita baik. Begitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan bagi orang yang tidak mendengarkan itu. Bagi orang yang tidak membalas kebaikan dari Allah itu. Ternyata Allah dengan adil menghukumnya. Apa yang terjadi? Kita akan sedikit lagi melihat apa yang terjadi bagi orang-orang percaya. Yang pertama adalah yang dilakukan bagi kebun anggur. Kebun anggur ini bisa bangsa Israel, bisa gereja, bisa keluarga, dan juga bisa diri kita sendiri. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan? Anggap remeh dengan kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan dibalas dengan air tuba. Yang pertama adalah menebang pagar durinya. Artinya pagar duri adalah menjaga kebun anggur itu dari himpitan luar atau kehancuran dari luar. Seperti kalau dari ladang-ladang yang ada di Tombak di Toba sana itu dari babian, dari bodat atau monyet, harimau dan sebagainya yang mungkin bisa menghancurkan tanaman kita. Itu harus dipagar dengan pagar duri. Dan bagi orang yang tidak membalas kebaikan Tuhan, bahkan yang berbuah asam, katanya dia percaya tapi asam, maka kemudian Roh Kudus tidak kemudian tinggalkan kita. Penjaga kita, penolong kita meninggalkan kita. Itu membuat orang-orang yang merasa dirinya percaya tapi orang lain merasa ada kejahatan di dalamnya, itu orang percaya yang sudah ditinggalkan Roh Kudus. Penjaganya, pagar durinya dihancurkan. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi yang menjaga dia dari iblis yang mempengaruhi dia. Sehingga dia dengan sukacita, bahkan di tempat-tempat yang harusnya tidak berbuat jahat, dialah yang berbuat jahat di situ. Seharusnya keluarga yang menjadi tempat yang paling damai, dialah yang menghancurkan itu. Gereja yang harusnya tempat damai, dia menghancurkan itu. Karena dia tidak sadar lagi, sudah dipengaruhi oleh iblis dan karena Roh Kudus tidak menjaga dia lagi. Kemudian apa yang dilanjutkannya adalah melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Dan selanjutnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi, disiangi. Dan sehingga tumbuh putri malu. Putri malu itu adalah tumbuhan yang sangat-sangat kecil tetapi sangat-sangat menyakitkan. Gak ada gunanya juga tanda kutip di sebuah ladang dan rumput. Ini menggambarkan bahwa kemudian circle atau tempat, kemudian teman-teman yang disukai orang-orang yang ditinggalkan Roh Kudus tidak lagi suka dengan gereja, tidak lagi suka untuk PNB,
Tidak suka lagi ikut remaja. Karena dia udah merasa lebih hebat dari PNB itu. Dari remaja itu. Tidak suka lagi dengan masuk pungut-pungut dan lain sebagainya. Kecuali yang tidak ada waktu berbeda. Bahkan dia tidak suka lagi dengan persekutuan-persekutuan yang ada di gereja itu. Karena dia merasa lebih hebat dari itu. Karena circle-nya mengajari dia untuk merendahkan apa yang dulunya hebat. Apa yang dulunya sumber kehidupannya. Apa yang dulunya mengangkat hidup dia. Apa yang dulunya membuat derajat dia menjadi manusia seutuhnya. Dari seorang yang tidak layak dihargai sebagai manusia. Dengan segala kelakuan dan pemahaman pikiran yang ada di hidupnya. Dan hatinya. Karena itu saudara terkasih. Dibiarkan ranting itu putri malu. Rumput yang tak ada gunanya. Tetapi menghabisi nutrisi yang ada di dalam tanah itu. Ya, rumput, habiskan tanah. Ada enggak buah di rumput? Ada enggak? Tapi kalau kita tarik itu rumput, itu paling banyak ngambil tanah. Kecuali di lapangan bola. Kita cerita dalam konteks di ladang. Supaya jangan digabung-gabungin. Karena itulah membuat, yang paling parah lagi kemudian, Tuhan bekerja. Untuk tidak baktakan berkat. Bahkan jangankan berkat. Dia akan mendatangkan, atau secara tidak langsung mendatangkan himpitan-himpitan berbagai permasalahan. Yaitu dengan menahan awan. Menahan awan. Saudara yang terkasih, untuk terakhir kalinya kita dengarkan melalui khotbah ini. Supaya terus berbuat baik. Dan perbuatan baik bukan perbuatan yang rendah. Gereja dengan fokus, bukan kegiatan yang rendah. Bagi yang mungkin saudara yang muda, yang saat ini sudah terpengaruh, menyatakan bahwa ibadah itu hal yang remeh-temeh, bernyanyi dan mendengarkan khotbah itu hal yang remeh-temeh. Apapun circle yang membuat pemahamanmu seperti itu, saya pikirmu sudah bisa ditinggalkan. Karena itu akan menyelamatkan masa depanmu. Menyelamatkan hidupmu dan akan mendatangkan pertama-tama kedamaian, kemudian pertolongan dan kemudian berkat Tuhan. Kiranya kita mampu menjadi berbuah manis melalui keadilan, kebaikan dan juga pemahaman yang indah untuk menjalani kehidupan dunia ini. Amin. Kita bernyanyi. Satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagaimana inti dari firman Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya untuk mengingatkan kami. Yang pertama-tama betapa besar kasih-Mu Tuhan mempersiapkan yang indah dalam pertumbuhan dan perjalanan kehidupan kami. Kemudian mengingatkan kami untuk berdampak baik, berdampak manis bagi sekitar kami dari hal-hal sederhana Tuhan. Ajari kami ya Tuhan melaksanakan firman-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga firman-Mu bisa berurat berakar sehingga berbuah melalui perbuatan yang indah bagi sekitar kami.
Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu HKI Damai ini. Kau yang berkati mereka dan mencukupkan apa yang mereka perlukan, sehingga mereka bisa Kau pakaikan untuk melayani Engkau melalui gereja-Mu. Demikian pula jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, juga mendengarkan atau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup di dunia ini. Terpuji termulia nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ku
doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat yang kami terima. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dengan sukacita. Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu, Pendeta R. Pardede. Bapak, janganlah kami sebagai pendengar saja, tapi mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Begitu juga Bapa, hamba-Mu yang memberitakan, berkati pelayanannya ya Bapa, dan juga berkati keluarganya. Bapak yang baik, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kalau mereka Bapa yang bekerja, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, Bapak yang baik, berkati pekerjaannya ya Bapak, agar di hari-hari yang akan datang kami bisa bersama-sama bersukacita memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapak, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapak kami mohon angkat penyakit yang ada dalam tubuhnya Bapak. Kami juga mendoakan Bapak saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, yaitu Nyonya CH Panjaitan, Boru Siagian dalam pemulihan, Bapak J. Sinaga Boru Hutasoid dalam pemulihan. Bapak yang baik, Tuhanlah dokter dari segala dokter dan tabib dan segala tabib. Tuhan, kami memohon kepadamu agar Bapa, agar Tuhan kami mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuh saudara kami, agar saudara kami bisa bersukacita dan kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga mendoakan kegiatan-kegiatan di gereja-Mu ini, yaitu sermon Parhalado, pembinaan calon situa, sermon guru sekolah minggu, dan penelaan kitab pada lembaga-lembaga. Bapak yang baik, segala kegiatan yang ada di gereja-Mu ini ya Bapak, kami serahkan biar Tuhan yang memberkatinya. Bapak yang baik, kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan pada mereka, agar kami orang tuanya bisa bersukacita. Berikan hikmat dan kepintaran pada mereka, ya Bapak. Begitu juga Bapak, anak-anak kami yang sudah lulus sekolah,
yang belum mendapat pekerjaan ya Bapa. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu juga Bapak, anak kami, saudara-saudara kami yang sudah berumur tapi belum mendapatkan jodoh. Tuhan, berikan jodoh pada mereka yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mendoakan yaitu rencana pernikahan, yaitu warta kedua, yaitu David Fernando Simarmata dengan Rosalina Boru Lubis. Yaitu juga rencana pernikahan yang pertama, yaitu Richard Hasudungan Sihombing dengan Margareta Beganatania. Begitu juga Evan Fernando Purba dengan Sonia Agatha Boru Lubis. Tuhan, berkati rencana mereka Tuhan. Berikan kesehatan pada mereka, agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mendoakan yaitu berita duka cita yang telah kamu panggil Ibu Reni Boru Simorangkir, yaitu alamatnya di Wijaya Kusuma 2. Tuhan, berikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bapak yang baik, tibahkan kami di tempat kami masing-masing dengan sukacita. Begitu juga ya Bapak, rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, jagai Tuhan. Jauhkan dari rencana-rencana yang jahat, agar kami di minggu-minggu yang akan datang bisa lagi berkumpul dengan sukacita. Bapak yang baik, inilah doa kami yang jauh dari yang sempurna. Sempurnakanlah ya Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
jalanku, kebenaran-Mu hidupku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan hamba dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan hamba dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita akhiri ibadah minggu sore. Saat ini kita berdoa sekaligus menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tundukkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang